Ilir-ilir tandure sumilir kanca tani kang padha makarya tansah renaning ing kalih tandure lemu-lemu katon subur nyenengke ati. Kita menyadari bahwasanya kehidupan dan alam saling berkaitan. Tetapi sayang, industri yang semakin berkembang ikut berperan dalam pengerusakan alam yang seharusnya kita jaga. Eksploitasi hutan yang terus-menerus, pembalakan hutan secara membabi buta, dan tidak seimbangnya penanaman pohon kembali merupakan penyebab dari kerusakan hutan. Sehingga salah satu akibatnya yaitu kekeringan di musim kemarau. Hal ini juga pernah dialami di daerah Gunung Kidul, di mana dilihat dari letak geografisnya Gunung Kidul, terletak di daerah perkapuran dan berbatuan yang gambang, sehingga terlihat pegunungan dan lembah-lembah bebatuan kapuran yang mendominasi. Bebatuan dan perkapuran yang relatif keras inilah yang menyebabkan susahnya air masuk ke permukaan tanah. Kondisi geografis dan kurangnya pengetahuan masyarakat tentang pengelolaan hutan secara bijaksana menjadi penyebab jika masyarakat Gunung Kidul sering kekurangan mendapatkan air di musim kemarau. Pencurian kayu jati dan pergantian musim inilah yang mengakibatkan debit air semakin menurun. Dulu Gunung Kidul yang identik dengan daerah tandus, kini banyak wilayah sudah bisa dilihat pepohonan yang tumbuh lebat. Hal ini tidak lepas dari peranan masyarakat di daerah Gunung Kidul yang bahu-membahu merawat hutan, sehingga menjadikan hutan rakyat menjadi luas. Mereka ingin menghilangkan trauma masa lalu tentang kekeringan yang melanda desanya. Keberhasilan dalam mengolah hutan di Desa Dengok, Kecamatan Pelayan, Gunung Kidul tidak terjadi dengan instan, tetapi perlu waktu yang sangatlah panjang. Hal ini berkat seorang Serikandi yang bernama Siti Badriah mencoba mencari solusi dengan menerapkan berbagai kajian dan gagasan tentang pengelolaan hutan secara cemerlang. Siti Badriah muda yang aktif dalam organisasi pramuka sudahlah akrab dengan pohon. Ia sadar meskipun wilayah di sekitarnya tandus, ia berusaha untuk menghijaukan wilayah di sekitarnya. Dengan kurangnya air di masa itu, Siti tetap semangat menanam pohon. Sebagai seorang wanita, Siti Badriah tidak luput dari kehidupan kodratinya. Kehidupan kesehariannya sebagai pegawai negeri sipil yang berada di dalam naungan Dinas Pendidikan Kabupaten Gunung Kidul menjadikannya ia lebih peduli terhadap lingkungan sekitar. Selepas pulang dari kerja, ia banyak aktif dalam organisasi-organisasi yang mendukung dengan kecintaannya terhadap masyarakat dan alam. Salah satunya yaitu Paguyuban Pengolahan Hutan Rakyat atau PPHR Ngudi Lestari, di mana organisasi yang dinominasi kaum laki-laki ini menambah Siti menjadi yakin pentingnya mengolah hutan. Atas upayanya bersama paguyuban itu, hutan rakyat seluas 229,10 hektar di Desa Dengok berhasil disertifikasi, sehingga tidak ada lagi istilah tebang butuh bagi warga yang menebang satu pohon, maka ia harus menanam 5 bibit pohon. Hal ini bahkan sudah dimasukkan peraturan di daerah desa itu, sehingga kini warga Dengok bisa menikmati kehidupan asli dan harmoni dengan alam. Sosok Siti Badriah sebagai wanita inspiratif yang hidup penuh dengan percaya diri, tidak bosan-bosannya mengajak kepada masyarakat untuk pentingnya arti lingkungan. Mencintai lingkungan diwujudkan dalam berbagai aspek kehidupannya. Selain terus aktif bersama Paguyuban Hutan Rakyat,
Siti melestarikan semangat pelestariannya kepada kelompok masyarakat lainnya. Tak hanya peduli pada lingkungan alam, tetapi Siti juga peduli pada kehidupan sosialnya. Sehingga lewat kehidupan sosial, ia juga dapat menyampaikan pesan pentingnya arti lingkungan. Tak salah kiranya jika di tahun 2012, Siti Badriah mendapat anugerah Pengabdi Lingkungan Kalpataru Nasional terhadap kecintaannya terhadap lingkungan sekaligus sosial. Desa Tengok kalau di musim kemarau maka sampah akan berserakan di mana-mana. Karena Desa Tengok banyak sekali hutan rakyat seluas 229,10 hektar, di mana setiap harinya pasti menghasilkan sampah yang banyak sekali. Ditambah lagi kegiatan masyarakat, apalagi ibu-ibu yang di dapur, setiap hari pasti menghasilkan sampah. Nah, kemudian kami ajak masyarakat Desa Tengok untuk mengelola sampah tersebut dengan baik dan benar. Antara lain, yang pertama adalah dengan memilah sampah tersebut. Yang organik dan yang non-organik dipisahkan. Untuk yang non-organik, kita buat menjadi bahan-bahan kreasi seperti halnya bantal, tas, dan lain sebagainya untuk kegiatan ibu-ibu. Kemudian untuk yang organik, kami buat menjadi pupuk organik cair maupun kompos. Kemudian pengelolaannya, dari sampah-sampah yang terkumpul kita pilah, yang plastik jadikan satu, yang kaca jadikan satu, kemudian yang dari sampah organik juga jadikan satu. Kemudian untuk yang sampah organik dibuat menjadi pupuk kompos dengan cara daun-daunan dikumpulkan, bisa langsung diberikan di bawah pohon itu sekaligus untuk membuat pupuk langsung. Atau kalau dibuat pupuk kompos, diberikan pada suatu tempat, sampah dikumpulkan, kemudian dicacah, diberi starter, kemudian dicampur dengan air agar lembab. Di atasnya nanti dilapisi dengan kotoran hewan agar mempercepat penguraian mikroorganismenya. Kemudian dibuat demikian berlapis-lapis seperti yang saya utarakan dari tadi. Jadi sampah, kemudian diberi air yang sudah diberi starter, kemudian diberi kotoran hewan, di atasnya sampah lagi, demikian sampai tempat tersebut penuh. Kemudian ditutup rapat. Kemudian setelah kurang lebih 1 bulan, kompos tersebut sudah jadi. Nanti kalau masih ada yang belum jadi, maka sampah tersebut kita olah kembali dengan cara yang sama seperti tadi. Untuk pengelolaan hutan rakyat, kami di kelompok paguyuban pengelola hutan rakyat Desa Tengok Ngudi Lestari, setiap tanggal 28 setiap bulannya kami mengadakan pertemuan. Kemudian di setiap pertemuan kami mengadakan suatu kesepakatan untuk melaksanakan kegiatan. Nah, antara lain pengelolaan hutan rakyat. Nah, dalam pengelolaan hutan rakyat kami mengadakan pembibitan, kemudian pembuatan pupuk juga, dan juga adanya studi banding tentang pengelolaan hutan. Kemudian warga kami ajak untuk menanam pohon-pohon yang bergetah putih, karena pohon yang bergetah putih itu bisa menahan air. Jadi bermanfaatannya adalah agar debit air semakin meningkat. Jadi kalau pas musim penghujan, debit airnya bisa ditahan sehingga pada musim kemarau air tidak hilang. Kemudian di bawah pohon-pohon tegakan, pohon seperti halnya jati, mahoni yang pohon-pohon besar, itu untuk memanfaatkan tanah yang belum ditanami, kami ajak warga masyarakat untuk menanami empon-empon seperti halnya ada jahe, ada kunyit, ada lengkuas, bahkan ada juga ada garut, lembong, dan sebagainya. Kemudian pemanfaatan dari hasil empon-empon atau toga yang telah saya sebutkan tadi seperti jahe instan dan lain sebagainya bisa dibuat menjadi minuman segar yang menyehatkan berupa jahe instan, kunir instan, beras kencur, dan lain sebagainya. Di dalam pendidikan non formal yang ada di Kabupaten Gunung Kidul, di setiap tahunnya
saya selaku pamong belajar di UPT SKB Gunung Kidul selalu mengadakan kegiatan pelatihan untuk tutor keaksaraan maupun tutor paket A, B maupun C. Nah, di dalam pelatihan tersebut kami implementasikan EFSD-nya. Jadi tutor-tutor kami beri penguatan untuk memberikan pembelajaran di kelompok belajar masing-masing, baik di keaksaraan, di paket A, paket B maupun di paket C. Contohnya dengan menggunakan barang yang sudah ada di sekitar yang sudah tidak terpakai. Jadi kita memberdayakan apa yang sudah ada. Misalnya ketika memberikan pembelajaran di keaksaraan menggunakan bungkus teh. Bungkus teh misalnya ada tulisannya TEH. Jadi ketika kita membelajarkan huruf T, E, dan H, maka tutor tersebut cukup membawa bungkus teh tersebut. Karena peserta didik kita sudah tahu persis, oh itu teh, sehingga dia akan lebih mudah menghafal bahwa huruf T, E, H itu adalah teh. Kemudian di pembelajaran paket B, paket C, kami juga memberikan penguatan kepada tutor-tutornya bahwa dalam memberikan bahan ajar maupun media pembelajaran juga kami ajak untuk menggunakan bahan-bahan yang ada di lingkungan yang berupa limbah. Kemudian ketika praktek keterampilan sebagai penguatan di dalam kemandirian usahanya, kami ajak juga tutor-tutor tersebut untuk memberikan penguatan untuk ramah terhadap lingkungan. Belajar itu bikin keterampilan, ada gripping pisang, ada bikin kue-kue kering itu ya, manfaatnya banyak sekali Bu, dapat itu membantu ekonomi di rumah ya. Bikin pupuk, bikin kue, bikin obat lalat tadi, macam-macam di sini, dapat pengalaman banyak sama Bu Siti saya. Untuk membuat suplemen organik cair, bahan yang diperlukan adalah tetes tebu 80%, kemudian starter yang terdiri dari mikrobia Lactobacillus dan air serta gula pasir. Kemudian cara membuatnya, perbandingan untuk starter 1 liter itu ditambah dengan 1,5 liter tetes tebu dan 3 sendok gula pasir ditambah dengan 20 liter air. Kemudian diaduk, dijadikan satu bahan-bahan tersebut, disatu dalam suatu tempat yang ada tutupnya. Kemudian setiap pagi dibuka, diaduk lagi, kemudian ditutup kembali, demikian selama 7 hari. Sehingga setelah 7 hari sudah bisa dipergunakan. Cara menggunakan, setiap 1 liter bahan yang sudah jadi tersebut ditambah dengan 20 liter air, kemudian disemprotkan di tumbuhan, atau mungkin juga jika kotoran yang bau itu bisa disemprotkan di kotoran yang bau sehingga baunya menjadi hilang. Agar hewan kita nanti ketika kotorannya keluar tidak bau, maka diminumnya juga diberi suplemen tersebut, maka nanti nafsu makannya akan meningkat dan juga kotoran yang dikeluarkan tidak berbau. Sehingga nanti kalau kotoran tidak berbau, maka lalat pun tidak ada. Cara membuat jahe instan, kunir instan maupun temulawak instan dan juga secang, itu caranya hampir sama. Untuk jahe instan, perbandingan gulanya adalah jahe 1 kg itu ditambah dengan gula 2 kg. Kemudian setelah jahe tersebut dikupas, kemudian dicuci, kemudian diparut, langkah berikutnya adalah diperas. Setelah diperas, diendapkan beberapa saat. Setelah airnya agak bening, kemudian dituang di dalam wajan. Nah, setelah dituang di dalam wajan, air perasan tersebut kemudian ditambah dengan gula pasir 2 kg, berikan di atas api, kemudian diaduk pelan-pelan dengan satu arah sampai cairan tersebut mengental. Setelah cairan tersebut yang ada di wajan mulai mengental, maka api dikecilkan. Setelah dikecilkan, larutan tersebut masih tetap diaduk-aduk sampai mengkristal menjadi gula pasir kembali.
Nah, setelah menjadi gula pasir, kemudian diturunkan, maka jadilah jahe instan. Tinggal kita mengemasnya. Harapan setelah mendapatkan Kalpataru, antara lain saya tetap ingin memberdayakan masyarakat, meningkatkan kualitas lingkungan agar semakin baik. Kemudian saya berharap juga banyak masyarakat yang terinspirasi dengan apa yang telah saya lakukan dengan menggunakan cara seperti yang sudah saya lakukan. Misalnya ketika akan berbicara, mereka sudah melakukan apa yang akan dibicarakan. Jadi engar sosung telodo, atau dengan kata lain, kata orang-orang pintar itu, satu keteladanan